شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Acungkan tangan santri baru. Masya Allah ya. Sebetulnya tidak usah teriak aku ya, tenang. Ini ibu kelas berapa? Kelihatan agak seperti kepala sekolahan. Masa keemasan, alhamdulillah. Acungkan tangan masa keemasan. Masya Allah. SMP yang baru masuk, alhamdulillah. Karena santri baru masih pergaulan lama begini-begini sama kiai ya. SMA, mana SMA? Santri baru, alhamdulillah. SMK, alhamdulillah. Terima kasih. Baik. Kemarin di Serua sudah disampaikan santri baru dengar ya, boleh bicara, tapi yang ngobrol harus berdiri. Setuju tidak? Ciri ada yang ngobrol adalah AA akan diam. Dan yang ngobrol harus berdiri. Karena harus bertanggung jawab. Milih ngobrol boleh? Boleh, tapi berdiri. Ini di sini tidak ada hukuman, tidak ada sanksi. Yang ada adalah setiap orang harus mempertanggungjawabkan pilihannya. Kalau mau duduk, jangan ngobrol. Kalau ngobrol, berdiri. Dan pasti akan disuruh berdiri. Oke, santri ini ngobrol. Yang lihatnya ke tembok, sedang ngobrol nek? Cukup begitu ya. Kan enak belajar, tidak disuruh diam. Tapi yang ngobrol berdiri, sederhana sekali, betul? Jadi diminimalisir di sini perintah untuk diam. Karena diam itu sebetulnya harus menjadi pilihan penting kalau sedang belajar. Menghormati ilmu akan membuat kita berilmu. Menghormati majelis ilmu membuat ilmu mudah dipahami. Kalau orang tidak menghargai majelis ilmu, dia tidak akan mengerti. Apa goal dari pendidikan di pesantren ini? Goalnya sederhana seperti yang disampaikan Rasulullah SAW. Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi pendidikan di pesantren ini bukan supaya pintar, bukan supaya rankingnya semuanya bagus, juara ini, juara itu. Tapi di sini goalnya adalah akhlaknya menjadi semakin baik, semakin mulia. Kenapa bukan masalah kecerdasan? Karena kecerdasan tiap orang diciptakan oleh Allah beda-beda. Tidak mungkin ranking satu semuanya, ya. Tetapi kalau orang akhlaknya baik, dia akan jadi orang cerdas. Kenapa akhlak? Karena bahagia itu hanya ada pada orang yang berakhlakul karimah. Mau ranking sehebat apapun, mau gelar sepanjang apapun, mau jabatan setinggi apapun, mau followersnya begitu banyak, tidak akan pernah bisa bahagia. Bahagia itu
kalau orang memiliki akhlakul karimah. Tidak ada bahagia bagi orang yang berakhlak buruk. Dalilnya jelas. Surat An-Nahl 97. Man amila sholihan min dzakarin wal unsa wa huwa mu'min falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, dan beriman kepada Allah, Allah sungguh mengaruniakan kehidupan yang bahagia, mulia. Kenapa akhlak? Orang itu hanya mulia dengan akhlakul karimah. Mau jabatan setinggi apapun, akhlaknya jelek, pasti hina. Benar? Kita lihat di negeri kita, yang ditangkap karena perilaku buruk, tidak sedikit yang pendidikannya tinggi, tetapi akhlaknya rusak. Jadilah merusak. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kalau ingin bahagia, langsung terbayang akhlak. Ingin mulia, yang terbayang akhlak. Ingin selamat jadi ahli sorga, yang terbayang akhlakul karimah. Karena yang paling dekat dengan Rasulullah, paling dicintai Rasul, dan paling dekat dengan Rasulullah ketika di yaumul qiyamah, itu yang paling baik akhlaknya. Dan sorga tertinggi itu diberikan kepada yang paling mulia akhlaknya. Jadi kita belajar di sini adalah, sekolah di sini adalah untuk paham dan mempraktekkan akhlakul karimah. Jelas adik-adik? Akhlak datang dari mana? Dari hati. Jadi orang akhlaknya akan baik kalau hatinya baik. Hati yang bagaimana? Namanya qalbun salim. Hati itu ada 3 jenis, qalbun mayit, hati yang mati, qalbun marid, hati yang sakit, dan qalbun salim, hati yang sehat, yang selamat, yang bersih, fit. Jadi kalau orang tidak punya ilmu tentang mengelola hati, maka dia sulit memiliki akhlak yang baik. Yang berjumpa dengan Allah nanti, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat, hari tiada manfaat harta dan anak-anak kecuali yang berjumpa dengan Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Surat Asy-Syu'ara ayat 8889. Illa man atallaha biqalbin salim. Asy-Syu'ara ayat 8889. Jadi kalau ingin bahagia, ingin mulia, ingin selamat, langsung pikiran kita apa? Akhlakul karimah. Bukankah Allah menciptakan kita tujuannya untuk ibadah? Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Orang-orang yang sibuk menjadikan kesibukannya jadi ibadah, pasti akhlaknya mulia. Jadi kalau orang menjadikan kesibukannya itu sebagai ibadah, itu akhlaknya mulia. Pasti itu langsung. Nanti kita sebutkan kuncinya, ya. Tapi menurut Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Jadi gimana nih? Ada disuruh ibadah, ada yang akhlaknya mulia, ada yang takwa. Orang yang seluruh kehidupannya diniatkan jadi ibadah, itu disebut muttaqin, orang bertakwa.
Kesibukannya ibadah, penampakannya akhlakul karimah. Jadi 3 in 1, semuanya sama. Orang yang berakhlakul karimah itu orang yang bertakwa, yaitu orang yang segala kesibukannya jadi ibadah. Nah, sedangkan ibadah ini syaratnya cuma 2. 1, niatnya ikhlas. Yang kedua, caranya ittiba, mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Ada yang dicontohkan oleh Rasulullah, sunnah itu, ada yang diperintahkan, dan ada yang Rasul tidak melakukannya, tapi Rasul tahu dan Rasul mendiamkannya. Artinya ini termasuk bagian ittiba kepada Rasul. Jadi hidup ini fokus 2 saja kalau mau. 1, punya hati yang ikhlas dalam melakukan apapun. Yang kedua, perbuatan kita yang disukai Allah. Udah selesai hidup ini, tidak banyak tugas. Disinilah akan lahir akhlakul karimah, disinilah akan lahir kemuliaan, kebahagiaan, dan keselamatan. Jadi hidup ini tidak ribet, ya, tidak ribet. Yang ribet itu pasti orang yang tidak ikhlas dan yang sibuk dengan amal yang salah. Jelas hadirin? Jadi jangan salah fokus, apalagi gaplok, gagal fokus, ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta, karena rupa ini ciptaan Allah, ya. Harta juga Allah yang membagikan, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, hati yang bagaimana? Tadi yang ikhlas, ya. Nanti kalau sudah ikhlas beranak pinak tuh kesananya. Kalau orang sudah ikhlas tuh seperti apa sih? Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Allah tidak memerintahkan kita untuk ibadah kecuali murni. Makin murni, walaupun mungut seekor, mungut bukan seekor gajah, menolong seekor semut, walaupun hanya meminggirkan duri yang kecil, tapi ikhlas besar sekali di sisi Allah pahalanya. Walaupun berjuang sampai mati, walaupun hafal Quran, walaupun dakwah siang malam, walaupun membelanjakan semua harta triliunan, kalau tidak ikhlas tidak ada nilainya di sisi Allah. Jadi kewajiban kita yang pertama adalah ikhlas, belajar, berlatih ikhlas. Itu mutlak. Tanpa ikhlas, tanpa ketenangan, tanpa istiqomah, tanpa kekuatan dalam beramal. Karena tenang, ikhlas, istiqomah, tenang, kuat, istiqomah itu milik orang ikhlas. Jadi harus belajar ilmu ikhlas, harus berlatih tiap hari ikhlas, harus memohon kepada Allah jadi orang ikhlas. Kalau enggak ada nilainya. Seperti nolnya banyak, tidak ada angka di depannya. Tidak ada nilainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bidh-dhalimin. Allah
اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين